Raja keempat Herakutopia, Alexander Herakutopia, membangun Kolosium di sana. Di sanalah kompetisi pertarungan diadakan. Alexander hanya bermodalkan tubuhnya saja, dan para lawannya memakai senjata. Dia telah memenangkan 10.000 pertarungan. Orang yang ingin melihat kehebatannya langsung berdatangan untuk menonton Alexander. Itulah asal-muasal negara Herakutopia. Diperlihatkan bahwa tim tinju Orichalcum sudah sampai di negara Herakutopia. Di negara ini, menjadi petarung adalah sebuah pekerjaan yang populer. Lalu, tinju Orichalcum ingin pergi ke balai kota untuk mencari informasi tentang 6 permata. Di sebuah pinggir lorong, terdapat mbak-mbak yang sedang digoda oleh om-om botak. Lalu, Rick ingin menolongnya. Entah mengapa, malah Broxton yang maju dan ingin menanyakan sesuatu itu kepada si botak. Si om botak merasa tersinggung, lalu menantangnya untuk bertarung melawan Broxton. Tidak lama kemudian, si botak kalah telak tidak lebih dari 2 detik. Si botak ini bernama Gordo. Lalu Broxton ingin menanyakan sesuatu kepada Gordo. Broxton membuka kotak yang berisi permata merah kepada Gordo dan Militia. Mereka takjub akan keindahan permata tersebut. Lalu Broxton bertanya, apakah mereka pernah melihat benda seperti ini? Kata Gordo, memang dia seperti melihatnya. Lalu di belakang mereka ada sebuah pawai tentang pemenang kompetisi Raja Tinju. Ternyata yang di dalam pawai itu adalah pemenang tinju sebanyak 5 kali. Dia bernama Kelvin Wolworth. Gordo dan Militia tiba-tiba kaget. Dia menunjuk kalau sabuk juara milik Kevin terdapat permata yang sedang dicari-cari. Scene berpindah di dalam gym. Ada kakek tua berambut putih mendekati Kevin. Lalu si kakek menanyakan keadaan si Kevin tersebut. Kevin menjawab, dia akan baikan ketika ada lawan kuat yang muncul. Lalu tinju Orichalcum masuk ke dalam gym karena ingin menanyakan sesuatu kepada Kevin tentang sebuah permata. Broxton langsung dengan terang-terangan mengatakan agar Kevin menyerahkan sabuk juara tersebut kepadanya. Karena permata tersebut pernah menjadi bagian milik member tinju Orichalcum dan sudah mencarinya selama bertahun-tahun. Lalu kakek itu menyuruh orang agar mengusir tinju Orichalcum, tetapi Kevin melarangnya. Karena hidung si Kevin ini spesial, dapat mencium bau orang yang jujur. Sayangnya, Kevin tidak bisa begitu saja menyerahkan sabuk itu kepada mereka. Karena sabuk itu sangat berharga bagi negara Herakutopia. Ini adalah kebanggaan bagi rakyat Herakutopia. Hanya ada satu cara untuk mendapatkan sabuk ini, yaitu menjadi juara pertama pada turnamen Raja Tinju. Broxton setuju dengan pernyataan Kevin. Kalau memang dengan menjadi juaralah cara untuk mendapatkan sabuk tersebut. Untung saja anak Jim tidak ada yang menghajar tinju Orichalcum. Jikalau iya, maka akan imbasnya adalah mereka kalah telak. Kevin menjelaskan kalau yang perempuan pelayan tersebut mempunyai kekuatan yang luar biasa. Lalu Rick mempunyai tubuh yang sangat terlatih. Lalu si Kevin mengatakan kalau sosok yang paling terkuat adalah Broxton. Tinju Orichalcum sepakat untuk mengikuti turnamen tinju tersebut untuk mendapat sabuk juara yang berisi permata yang mereka cari. Ada 2 cara untuk mengikuti turnamen, yaitu daftar di 2 blok yang berbeda. Broxton mendaftar di blok timur dan Rick di blok barat.
Broxton sudah mencari pemandu untuk ikut turnamen, yaitu Gordo. Rick harus ikut tes terlebih dahulu agar dapat ikut turnamen tinju. Tesnya adalah pertarungan simulasi, dan lawannya diacak dari para petarung baru. Tidak disangka-sangka, yang akan menjadi lawan dari Rick adalah Angelica. Lalu, Angelica langsung terkejut karena akan melawan Rick kembali setelah pertarungan terakhir bersamanya. Angelica bertanya, kenapa Rick berada di tempat yang seperti ini? Justru Rick yang kaget kenapa malah Angelica yang berada di tempat yang seperti ini. Lalu simulasi pertarungan pun akhirnya dimulai. Seperti biasa, Angelica akan melancarkan aksi jurus kedipan kilat. Namun, entah mengapa tiba-tiba saja dia terjatuh. Ternyata Angelica bukan terjatuh, melainkan memang dia telah diserang oleh Rick yang hanya cukup dengan menjatuhkannya saja tanpa melukai lawan. Itu adalah bagian dari jurus baru yang diciptakan oleh Rick. Jurus pamungkas menahan diri nomor 1, jegalan kaki. Jurus ini bertujuan agar lawan kehilangan semangat karena terjatuh terus-menerus tanpa adanya terluka. Lalu Angelica menjaga jaraknya dengan Rick. Tetapi tetap saja Rick mampu menjangkaunya dan Angelica tetap terjatuh kembali. Lalu tidak lama kemudian Angelica memilih untuk mengakui kekalahannya dan menyerah. Dan pertarungan pun selesai. Lalu Rheanet dan Rick berada di lorong. Tiba-tiba saja Angelica datang menemuinya untuk menanyakan kenapa mereka bisa berada di tempat yang seperti ini. Angelica lalu menangis karena merasa terhina dengan pertarungannya melawan Rick. Lalu Rick mengajaknya untuk makan dan menraktir makanan tersebut. Angelica bertanya, kenapa mengikuti turnamen tinju? Lalu Rick menjawab ingin memenangkan turnamen tersebut. Kata Angelica, mimpi Rick terlalu kekanak-kanakan. Ternyata Angelica sudah mengikuti turnamen ini sejak 4 bulan yang lalu. Syarat untuk lolos turnamen ini adalah telah memenangkan 40 pertarungan dalam kurun waktu 6 bulan. Sedangkan Rick baru memulainya kurang dari 1 minggu dari turnamen tinju dimulai. Angelica menjelaskan kalau dalam matematika kondisi tubuh, hal itu tidak mungkin dilakukan untuk memenangkan 40 pertarungan dalam 1 minggu saja. Lalu Rick menuju loket untuk mendapatkan lawan bertanding. Ternyata calon lawan Rick terkenal dengan kecurangannya. Pertarungan pun akhirnya dimulai. Musuh mengeluarkan batu impact stun dari dalam sepatunya di tempat yang sudah disembunyikan. Lalu Rick ditinju dengan dilapisi batu impact. Dan boom, meledak. Ternyata justru tangan lawannya lah yang patah karena ledakan tersebut. Lalu tibalah giliran Rick. Dia mengeluarkan jurus pamungkas menahan diri nomor 2, tinju meleset. Cukup dengan angin yang dihasilkan dari tinju Rick sudah cukup membuat lawan pingsan. Dan Rick memenangkan pertandingan tersebut.